Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil atau progres dari pekerjaan tugas besar mata kuliah Rekayasa Transportasi Kinerja Ruas Jalan Perkotaan 4/2 UD, studi kasus Jalan Sudirman, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yang dianggotakan oleh yang pertama Akbar Ramadan, NIM 41191201149, yang kedua Kusmat Duden 4116120156, yang ketiga Muhammad Yusuf NIM 4116120038, yang keempat Syafrizal NIM 4118120144. Dan pada kesempatan kali ini kebetulan Kusmat Duden dan Muhammad Yusuf berkehalangan untuk ikut Zoom untuk mempresentasikan hasil dari tugas besar yang pada kesempatan kali ini akan dipresentasikan oleh Akbar dan Syafrizal. Isi dari tugas besar ini yang pertama ada pendahuluan, latar belakang dan tujuan, studi literatur, mengumpulkan teori dari literatur atau buku. Ada metodologi, metode penelitian, data dan analisa, berisi dari data primer, data sekunder, analisa perhitungan, yaitu mengisi form UR1, UR2, dan UR3 berdasarkan MKJI tahun 97. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran hasil kinerja ruas jalan. Pendahuluan latar belakang, Jalan Sudirman yang merupakan jalan arteri sekunder berfungsi sebagai jalan pengalih arus lalu lintas angkutan utama yang menuju jalan dari Kota Bukit Tinggi untuk mengurangi beban jalan arteri primer dan kepadatan lalu lintas di dalam kota, serta melayani pergerakan dari pusat pelayanan kota skala primer ke pusat pelayanan kota skala sekunder. Tujuan dari tugas besar ini yaitu yang pertama mengetahui karakteristik ruas jalan Sudirman Kota Bukit Tinggi, yang kedua mengetahui hasil analisa kinerja ruas jalan Sudirman Kota Bukit Tinggi. Batasan masalah, ruas jalan yang ditinjau adalah Jalan Sudirman, Kota Bukit Tinggi sepanjang 300 meter, yaitu antara Jalan Urip Sumiharjo dan Jalan Prof. Hazairin. Yang kedua, pengambilan data dilakukan 1 hari selama 1 jam pada pukul 4 sampai jam 5 sore. Yang ketiga, analisa kinerja ruas jalan menggunakan metode manual kapasitas jalan Indonesia tahun 1997 bab 5. Selanjutnya, Sistematika. selanjutnya kita masuk ke dalam metodologi penulisan. Yang pertama itu ada perumusan latar belakang dan tujuan, pengumpulan data berupa data primer yang berisi geometrik jalan raya, volume lalu lintas, data sekunder berupa jumlah penduduk peta dan peta lokasi. Selanjutnya, dari data yang kita kumpulkan, kita lakukan pengolahan data berdasarkan analisa dan kinerja ruas MKJI tahun 1997, yang mana data dan analisa akan dijelaskan oleh Saudara Syafrizal. Silakan Syafrizal dijelaskan hasil data dan analisa. Terima kasih Pak Akbar. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan pada malam hari ini kami coba mendiskusikan hasil dari survei lalu lintas area jalan di daerah Bukit Tinggi, di mana data dan analisa kita sampaikan untuk poin 5 itu kondisi hambatan samping. Kondisi hambatan samping dengan jumlah pejalan kaki itu faktor bobotnya di 0,5, frekuensi kejadiannya di 182 kali, rata-rata frekuensi berbobot itu 91. Kemudian perkiraan kendaraan berhenti atau PSV, itu faktor bobotnya 1, frekuensi kejadian itu 12 kali, kemudian frekuensi total bobot itu 12. Kemudian untuk kendaraan masuk plus kendaraan keluar, atau simbolnya EEV, itu di 0,7, dengan frekuensi kejadian itu 906 kali, dengan rata-rata frekuensi berbobot itu 634
Kemudian dilanjutkan dengan kendaraan lambat itu dengan simbol SMP itu di 0,4 dengan frekuensi kejadian 30. Kemudian frekuensi berbobotnya itu 12. Total dari frekuensi berbobot 749,2. Mengenai frekuensi berbobot kejadian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kelas hambatan samping itu di level yang tinggi atau height di 500 sampai 899 kejadian. Jadi ini untuk daerah pengambilan di daerah niaga dengan aktivitas di jalan yang tinggi. Terima kasih Pak Akbar, mungkin data analisa itu kita sampaikan seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan ke yang lainnya atau Pak Akbar mau melanjutkan kembali, silakan. Terima kasih Pak Syafrizal. Berikut kami tampilkan kondisi di lapangan waktu dilakukannya survei di Jalan Sudirman. Bisa dilihat di nomor 5, di poin 5 ada kondisi hambatan samping, dan di poin 6 kendaraan keluar masuk ini berupa hambatan samping. Ini juga kondisi hambatan samping, ada jalan pejalan kaki dan angkutan umum, kendaraan berhenti berupa hambatan samping. Dari data analisa yang disampaikan oleh Pak Syafrizal, kita bisa ambil kesimpulan berdasarkan hasil studi yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Jalan Sudirman termasuk ke dalam jalan perkotaan yang berfungsi sebagai jalan arteri sekunder yang membantu mengurangi beban kendaraan di jalan arteri primer. Dari hasil survei yang dilakukan pada tahun 2021 di jam sibuk sore hari pada pukul 4 sampai 4 sampai 5 sore didapat arus total kendaraan yaitu 1.578 kendaraan per jam atau 931 SMP per jam dengan presentasi arah arus 60% dan 40% dan faktor satuan mobil penumpang sebesar 0,59 dari perhitungan frekuensi kejadian hambatan samping per 200 meter dari segmen jalan ini dapat frekuensi berbobot sebesar 749. Dan menurut tabel kelas hambatan samping, jalan ini termasuk ke dalam hambatan samping. Kecepatan arus bebas kendaraan ringan pada jalan ini lebih rendah dari kecepatan arus bebas dasar yang disyaratkan, yaitu 40 km per jam. Sedangkan kecepatan yang disyaratkan adalah 53 km per jam. Hal ini disebabkan karena banyaknya kendaraan masuk dan keluar menuju jalan Profesor Hazairin. Saran yang dapat diberikan oleh kelompok kami untuk hasil dari penelitian kami, yang pertama, waktu traffic counting sebaiknya dilakukan dalam beberapa periode sehingga data yang didapat akan lebih akurat. Yang kedua, sebelum melakukan survei, data sebaiknya dilakukan latihan agar tidak timbul kebingungan saat melakukan pengamatan dan pengerjaan. Demikian hasil kesimpulan dan saran. Apakah ada tambahan lagi Pak Syafrizal? Saya rasa cukup, itu juga bisa kita lengkapi dengan formulir-formulir UR 1 sampai 3 nantinya akan didapat di dalam lampiran dari presentasi ini ya, begitu ya Pak? Siap. Nanti juga kan nanti di akhir kuliah mungkin kita akan kumpulkan secara lengkap laporan dari bab 1 sampai hasilnya nanti Pak. Ya, sebenarnya kita sudah sama-sama buat diskusi bersama. Memang laporan kita belum signifikan sempurna, tetapi mudah-mudahan besok kita bisa sempurnakan kembali ya, Pak. Secara garis besar sudah selesai, cuman kita di bagian pelaporan aja Pak. Data analisa sudah dapat, laporan bab 1, bab 2, bab 3 sebetulnya udah tinggal penyempurnaan saja. Nanti kita tinggal kumpulkan di waktu kapan dikumpulkannya tugas besar ini. Kalau dari saya sih cukup ya, saya cukup memahami yang kita lakukan sama-sama ini karena memang kondisi ini memang keberatan kita memang terlalu cepat waktunya, pengambilan juga hanya sekali ya. Iya. Sekali saja untuk mengambil sampel aja, memang seharusnya ini dilakukan kalau menurut kriteria dari Dinas Perhubungan itu harus
2 kali sehari ya, dalam seminggu ataupun sebulan seperti itu. Jadi ini kita bisa mencari tahu caranya memperoleh data-data analisa yang kita presentasikan saat ini. Begitu sih kalau yang saya dapat selama saya melakukan ini. Ya, betul, saya juga sependapat dengan Pak Safrizal. Udah, Pak. Kalau saya sih cukup, mungkin Pak Akbar bisa mengclosing, Ya. nanti bisa kita tampilkan kembali pada saat presentasi dengan atau asistensi dengan Bu dosen ya, Ya. terkait dengan tugas besar kita ini. Oh iya, kita kelompok 4 juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Murisa atas bimbingan dan masukannya selama mata kuliah praktikum rekayasa transportasi, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas besar ini. Nah, kita tutup. Oke, Pak, silakan Pak Akbar, ditutup saja pertemuan kita malam hari ini, diskusi kita malam hari ini. Ya, kami ucapkan terima kasih. Itu banyak kata-kata yang nggak